Baiklah, rekan-rekan, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang operator dan ekspresi pada bahasa pemrograman Python. Dalam membuat program, kita nantinya akan banyak menjumpai operasi-operasi yang melibatkan nilai-nilai numerik, string, dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai programmer atau dalam membuat program yang menggunakan bahasa Python, kita perlu mengetahui penggunaan-penggunaan operator yang didukung oleh bahasa Python. Berikut ini merupakan latihan yang dapat kita kerjakan dalam membuat algoritma, di antaranya adalah program untuk menjumlahkan misalnya 4 bilangan bulat, itu apa saja program ini inputnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan apa ya output yang diharapkannya. Kemudian juga bisa berlatih untuk menentukan bilangan besar dan terkecil dari 3 bilangan bulat yang diinputkan. Terus juga bisa juga kita menerima sebuah bilangan bulat dalam sebuah program lalu menentukan sisa pembagiannya, gitu. Lalu juga kita bisa berlatih untuk membuat algoritma menghitung luas bangun datar seperti lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga, gitu. Lalu bisa juga untuk menentukan apakah suatu bangun datar itu merupakan bujur sangkar atau bukan dari panjang dan lebarnya, gitu. Nanti akan dicek panjang dan lebarnya. Jika memenuhi syarat dan ternyata itu adalah bujur sangkar, maka dicetak 0. Jika bukan bujur sangkar, maka akan tercetak ke layar selain angka 0. Gitu. Juga kita bisa berlatih menentukan satu bilangan bulat, genap, dan ganjil. Gitu. Apakah termasuk genap ataukah termasuk ganjil? Yang misalnya jika dia adalah angka ganjil, maka dicetak 1, dan jika bukan ganjil, maka yang dicetak adalah angka 0. Gitu. Lalu kita juga bisa berlatih membuat algoritma untuk memeriksa apakah suatu bilangan bulat itu termasuk bilangan bulat positif, negatif, ataukah 0. Gitu. Yang jika dicek ternyata adalah bilangan positif, maka akan dicetak kata positif. Namun jika bilangan bulat itu negatif, maka akan dicetak negatif. Seperti itu. Dan itu membutuhkan pengetahuan tentang operator dan ekspresi. Nah, pada kali ini misalnya kita akan menjumlahkan 4 bilangan bulat. Itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tentu saja kita harus mengetahui inputnya. Pada kali ini berarti untuk menjumlahkan 4 bilangan bulat dibutuhkan 4 buah nilai. Lalu tipe nilainya apa? Integer karena bilangannya adalah bilangan bulat. Gitu. Kemudian berapa buah variabel yang diperlukan? Nah, di sini mulai kita mencoba merumuskan algoritma untuk melakukan pekerjaan menjumlahkan 4 bilangan bulat. Secara mendasar, karena 4 bilangan bulat, maka kita bisa menerima 4 buah masukan dari pengguna sebagai bilangan bulatnya dengan memasukkan masing-masing bilangan ke satu variabel sehingga menjadi 4 buah variabel untuk menampung masukan dari pengguna. Lalu kita membutuhkan satu variabel untuk menampung hasil penjumlahannya sehingga ada 5 variabel yang kita gunakan di sini. Pertanyaannya ketika kita membuat program atau membuat algoritmanya, apakah kita bisa menggunakan variabel yang lebih sedikit? Gitu. Tentu saja jawabannya bisa lebih sedikit atau juga tidak, misalnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita harus mengutamakan correctness terlebih dahulu. Gitu. Jadi kebenarannya, kesesuaian yang diharapkan dari keluaran program yang kita buat. Gitu. Dalam hal ini menjumlahkan 4 bilangan bulat. Jadi kita harus mempertimbangkan hasil yang benarnya. Seperti itu. Sehingga sebelum melakukan efisiensi yang paling terpenting adalah kebenarannya. Gitu. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan keterbacaan kode. Jadi kode yang kita buat dalam menyusun
algoritma dan programnya ini juga harus mudah dibaca. Lalu, optimasi untuk tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan optimasi, tetap yang paling utama adalah correctness terlebih dahulu. Tuh. Selanjutnya, untuk memahami variabel, kita bisa memperhatikan ilustrasi berikut. Di sini kita mempunyai 3 buah gelas, yaitu gelas A, B, dan C. Masing-masing gelas kita isi minuman yang berbeda. Gelas A kita isi dengan es jeruk, gelas B kita isi dengan air putih, kemudian gelas C kita isi dengan jus stroberi. Masing-masing gelas berisi minuman yang berbeda, maka di sini kita mendapati bahwa 3 gelas tersebut merupakan variabel yang berbeda dan menampung nilai yang berbeda. Dalam pemrograman kita bisa melihat contoh variabel sebagai berikut. Di sini kita mempunyai variabel A bernilai 1, S bernilai kucing, dan B bernilai 2 ditambah 3. Di mana A, S, dan B ini merupakan variabel dan 1 kucing, 2 dan 3, 2 tambah 3 ini merupakan nilai. Tuh. Pada variabel A, 1 merupakan literal integer bernilai string. Kemudian pada variabel S, kucing merupakan literal string yang berisi kucing, 6 huruf. Dan pada variabel B merupakan ekspresi, yaitu ekspresi operasi dengan operator penambahan untuk menjumlahkan operan 2 dan 3. Gitu. Ini adalah penjelasan singkat mengenai literal, ekspresi, operator, dan operan. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut tentang literal dan variabel. Untuk literal, itu berisi nilai yang bisa seperti ini, misalnya ini bilangan bulat 1, 2, 3 bertipe integer, terus juga bisa bilangan desimal 3,14 bertipe float, dan ini bisa juga berupa ekspresi yang 2 ditambah 3J, di mana J ini merupakan variabel, lalu bisa juga berupa string, yaitu misalnya pada hal ini 1, 2, 3 yang ditutup oleh tanda kutip tunggal. Kemudian yang pertama, variabel ini merupakan penampung data, karena variabel bisa menampung data yang nantinya di dalam program mungkin terjadi perubahan. Gitu. Oleh karena itu kita perlu penampung yang tetap, yaitu sebuah variabel. Karena apa? Karena di proses program tersebut kita tidak selalu mengetahui nilai untuk suatu program itu. Bisa saja program yang membutuhkan masukan-masukan dari pengguna, atau juga pemrosesan memerlukan penampungan data sementara agar program mudah dibaca. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah karena setiap data dan instruksi yang diperlukan komputer itu harus disimpan di memori. Sedangkan variabel merupakan nama simbolis agar ketika kita membuat program lebih mudah untuk menyebutnya. Karena jika menggunakan memori, itu tentu saja tidak ramah bagi manusia, gitu. Dan juga alamat memori ini sesungguhnya bersifat dinamis. Jika kita menginputkan data yang berbeda, atau misalnya di dalam program nanti akan memerlukan inputan yang berbeda dari pengguna, maka akan berubah juga alamat memorinya. Sehingga kita membutuhkan variabel itu untuk menampung data yang kita sudah tetapkan pada saat pemrograman. Karena juga yang menjadi masalah adalah format alamat memori beragam antar sistem operasi. Jika misalnya kita membuat programnya di sistem operasi Windows, itu lalu misalnya program kita diakses oleh sistem operasi yang lain, itu bisa jadi terjadi perubahan format nama memorinya, gitu. Sehingga ini menjadikan variabel itu sangat penting. Berikut merupakan contoh variabel sederhana, di mana yang perlu kita perhatikan untuk membuat sebuah variabel yaitu ada nama variabel, kemudian ada operatornya yaitu operator penugasan atau operator assignment, dan nilainya yang berupa literal, nama, variabel, atau ekspresi. Di sini adalah variabel-variabel yang dibolehkan dalam Python. Seperti ini X, kemudian dimulai oleh underscores, dan kemudian nama variabelnya, atau juga didahulukan dengan
huruf kemudian diikuti dengan angka itu dibolehkan, atau huruf besar kemudian diikuti dengan angka itu juga dibolehkan. Yang tidak boleh dalam pemberian nama variabel adalah yang seperti ini. Misalnya menggunakan simbol. Di sini simbol minus atau simbol dash ini tidak boleh. Maka ini tidak bisa menjadi nama variabel. Dan ini juga tidak bisa menjadi nama variabel. Kenapa? Karena dimulai oleh angka atau angka 1. Dan ini tidak juga bisa menjadi variabel karena ada spasi antara X dan satunya, gitu. Yang ini tidak bisa menjadi nama variabel karena elif merupakan sintaks dalam Python. Nah, kemudian kita butuh assignment operator. Operator ini yang akan menyimpan nilai yang akan kita simpan ke dalam variabel. Di sini adalah contoh nilai-nilai yang berupa literal, nama, variabel, dan ekspresi yang dibolehkan dalam Python. Ini bilangan bulat seperti 5678, kemudian ini juga dalam bentuk data float 1,25 gitu, atau berbentuk ekspresi 5,5 ditambah 2,2J, misalnya seperti itu. Bisa berupa string dengan kutip 2 bisa, dengan kutip 1 juga bisa. Perbedaan antara kutip 1 dan kutip 2 ini tidak ada bedanya, kecuali nanti di dalam penulisan misalnya di dalam string itu dibutuhkan kutip 1 atau kutip 2, maka kita harus memilih yang mana yang akan dijadikan kutip nilainya itu, apakah kutip 1 atau kutip 2. Kemudian bisa juga dengan menggunakan variabel, misalnya di sini ada variabel underscore var, juga bisa berupa ekspresi misalnya variabel A ditambah dengan nilai 3. Nah, di sini adalah contoh penulisan yang tidak boleh karena string tidak diberikan kutip. Ini tidak bisa disimpan ke dalam variabel. Poinnya adalah nilai di sisi kanan disimpan ke penampung data sisi kiri. Ini adalah nilainya dan ini penampungnya. Jadi membacanya itu dari sebelah kanan. Nilai-nilai ini disimpan ke variabel yang di sebelah kiri. Bukan nilai sisi kanan sama dengan nilai sisi kiri. Bukan seperti itu, tapi nilai sisi kanan disimpan ke sisi kiri, variabel sisi kiri. Selanjutnya tentang assignment dan tipe data bawaan pada Python. Tipe data bawaan diantaranya ada integer, ada float, ada complex number, dan ada juga string. Integer di Python mendukung big number, dapat dikatakan tidak punya batasan. Jadi, jika ada nilai yang sangat besar, itu bisa menggunakan integer. Sementara float memiliki keterbatasan karena representasinya secara biner. Kemudian tipe data yang ditunjuk oleh satu variabel di Python dapat berganti sesuai nilai yang disimpan karena bersifat dinamis. Tipe data bersifat dinamis. Sementara variabel itu bersifat statis atau sudah ditetapkan. Namun isinya bisa dinamis gitu. Pada bahasa lainnya seperti C dan Java, tipe data bersifat statik gitu. Jadi satu variabel harus sama dengan tipe tertentu dan tidak bisa diganti-ganti. Misalnya kalau misalnya di Python kita membuat variabel X gitu, awalnya kita memasukkan nilai integer ke dalam variabel X tersebut, tapi pada misalnya perjalanan programnya kita ingin merubah nilai yang ditampung oleh variabel X dengan nilai float, itu bisa saja. Selanjutnya tentang chain dan multiple assignment, yaitu penugasan berantai. Di sini kita bisa di Python melakukan penugasan berantai, artinya menyimpan nilai satu ini ke dalam 3 variabel sekaligus, variabel A, variabel B, dan variabel C. Gitu. Dan kita juga bisa melakukan multiple assignment, yaitu dengan cara memberi koma pada tiap variabelnya. Misalnya pada variabel A kita masukkan 1, lalu pada variabel B kita masukkan nilai 2, pada variabel C dimasukkan nilai 3. Dan juga bisa mempertukarkan nilai antar dua variabel. Misalnya di sini A, B sama dengan B, A, artinya nilai A merupakan mengambil dari nilai variabel B, kemudian nilai B mengambil dari variabel A. Dan ini cenderung lebih sederhana dibandingkan pada misalnya bahasa Pascal gitu, membutuhkan sintaks seperti ini jika ingin mempertukarkan dua variabel. Lalu untuk mencetak output
pada Python, kita bisa menggunakan fungsi print. Fungsi print ini adalah fungsi yang akan mencetak ke layar nilai-nilai atau variabel ke layar. Misalnya argumen seperti hello, string, angka, atau variabel, atau ekspresi antara variabel, gitu. Dan antara argumen dipisahkan dengan koma. Misalnya ada dua argumen, misalnya argumen pertama adalah string, kemudian argumen yang keduanya adalah integer, maka bisa dipisahkan dengan koma. Dan di dalam Python kita juga bisa meminta input dari pengguna untuk diproses nilai inputannya ke dalam program. Pertama, di dalam program kita membuat variabel penampungnya dulu, yaitu variabel, misalnya variabel A, atau variabel underscore var, atau x1. Kemudian kita di sini bisa melakukan fungsi input untuk mengambil input dari pengguna. Lalu akan muncul prompt string berupa berikan masukan, misalnya atau x1, atau x1 ditambah masukan, lalu pengguna akan memasukkan inputan yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel-variabel penampung ini. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah program di mana kita akan menggunakan fungsi input untuk meminta masukan kepada pengguna sebuah nilai yang akan disimpan ke dalam variabel A. Yang di sini juga kita akan melihat apakah yang dimasukkan oleh para pengguna ke dalam variabel A. Tuh, mari kita coba jalankan. Maka string berikan masukan ini akan muncul di prompt-nya, lalu kita akan isikan. Misalnya di sini kita isi meow. Maka nilai meow ini yang akan dimasukkan ke dalam variabel A, sehingga kalau kita enter, maka yang dicetak variabel A-nya adalah meow. Selanjutnya, penyesuaian tipe data masukan. Tipe data yang dimasukkan dari fungsi input otomatis adalah string. Jadi, untuk menyimpannya sebagai tipe lain harus melalui proses casting. Kalau tanpa casting, misalnya di sini kita mempunyai input A dan B, di mana masing-masing pada A dan B kita masukkan 2 dan 3. Maka ketika kita print A tambah B, maka hasilnya adalah 2, 3. Kenapa? Karena 2 dan 3 dianggap sebagai string. Sementara dengan casting artinya kita merubah inputan yang string menjadi tipe data yang kita inginkan. Misalnya pada A kita ingin dia berubah menjadi integer dan juga begitu pada B. Maka ketika 2 dan 3 kita inputkan lalu dicetak, maka hasilnya adalah 5 karena sudah dirubah menjadi integer. Nah, selanjutnya untuk memasukkan beberapa variabel atau beberapa nilai ke dalam beberapa variabel menggunakan input dengan menggunakan split. Misalnya di sini kita ingin menerima inputan dua nilai sekaligus, yaitu A dan B ke dalam variabel A dan B. Maka kita menggunakan metode namanya metode split. Maka nanti nilai yang diinputkan, misalnya masukkan 2 dan 3, maka A 2 dan 3 akan dimasukkan A menjadi 2 dan B menjadi 3. Nah, di sini lalu selanjutnya dilakukan casting untuk merubah 2 dan 3 menjadi integer. Juga bisa disertakan argumen gitu. Misalnya splitnya kita ingin ganti menjadi koma gitu. Maka ketika memasukkan nilai seperti ini, nilai 1, 2, dan 3, dot split koma, maka masing-masing antara 1, 2, dan 3 ini akan disimpan secara terpisah karena dipisahkan oleh koma, menghasilkan 3 buah nilai, yaitu 1, 2, dan 3. Terus kita juga bisa mempunyai argumen pemotongan maksimal dalam split ini, yaitu max split, artinya maksimum pemecahan yang dilakukan pada berapa kali, seperti itu. Pada kode ini, misalnya 1, 2, 3, kemudian dot split, koma, lalu dimasukkan max splitnya adalah 1, artinya dilakukan pemisahan hanya 1. Karena dilakukan pemecahannya hanya 1 kali, maka di sini hasilnya ada 2 atau 2 nilai yang dipisahkan oleh split ini, yaitu nilai 1 dan nilai 2,3 ini tetap masih dalam satu bagian, seperti itu.
Lalu kita juga bisa memisahkan dengan koma, dan di sini untuk memahami split lebih lanjut, ada di sini splitnya misalnya kita masukkan splitternya koma, maka semua yang di dalam koma, yang dipisahkan oleh koma itu akan dijadikan satu objek, gitu. Di sini kita melihat 1, koma 2, koma 3, koma, baru ditutup tanda kutipnya, maka akan menghasilkan eee, pemisahan objek sejumlah itu juga. Jadi di sini ada 1, ya kan, kemudian ini 2, kemudian di sini ada, antar koma tidak ada eee, angkanya, maka di sini dimasukkan sebagai objek kosong. Begitu juga setelah 3, karena ada koma, di sini juga ada objek kosong. Sehingga dari baris kode ini menghasilkan 5 objek. Ini merupakan ringkasan tentang ekspresi. Ekspresi itu adalah terdiri dari operan dan operator. Kemudian operan bisa berupa literal, bisa berupa variabel, ataupun ekspresi. Kemudian ekspresi juga bisa dievaluasi untuk menghasilkan suatu nilai. Misalnya dalam aritmatika itu bilangan atau angka, kemudian juga dalam logika itu bisa true atau false, itu menghasilkan true atau false. Kalau bilangan yang dicek secara logik akan menghasilkan kalau misalnya 0 itu adalah false, sementara kalau selain 0 itu bernilai true. Lalu dalam ekspresi juga, jika nilai logiknya itu digunakan dalam ekspresi, maka false sama dengan 0 dan true sama dengan 1. Gitu. Lalu dalam ekspresi, operator assignment merupakan pernyataan, bukan ekspresi. Gitu. Jadi operator assignment yang tadi sama dengan itu pernyataan, bukan ekspresi. Selanjutnya adalah operator precedence atau yang didahulukan. Jadi misalnya dalam satu blok program ada beberapa operator ini, maka yang didahulukan adalah dari yang paling bawah dulu, baru yang paling atas. Misalnya kita dalam satu baris program ada beberapa operator, gitu. Maka ya kalau misalnya ada tanda eksponen, maka tanda eksponen terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Seperti itu. Baru selanjutnya operator bitwise atau positif negatif, dan operator aritmatika, baru operator-operator yang lainnya. Misalnya 1 ditambah 2 dikali 3. Bagaimana hasilnya? Apakah 1 ditambah 2, 3, kemudian dikali 3? Gitu. Jika ada operator seperti ini, tentu yang kita lakukan adalah pengalihan terlebih dahulu. 2 dikali 3, 6, baru kemudian ditambah 1, sehingga hasilnya 7. Selanjutnya adalah operasi pembandingan. Operasi pembandingan atau operator relasional. Tuh. Di Python, operator pembanding ini dirangkai bisa lebih intuitif secara matematika. Ini berbeda dengan menggunakan C++ atau Pascal. Misalnya, kita memiliki A, B, dan C yang masing-masing isinya 2, 3, dan 4. Lalu jika kita ingin membandingkan ketiga bilangan ini secara langsung, kita bisa langsung saja membandingkan apakah A lebih kecil dari B dan apakah B lebih kecil dari C, ini dalam satu baris pembandingan. Sementara kalau dalam bahasa lain, kita harus membandingkan satu persatu. A dibandingkan dengan B dengan C, dan B dibandingkan dengan A dengan C, jadi ini bisa lebih intuitif dalam bahasa Python. Kemudian untuk string, kita bisa menggunakan tanda tambah atau tanda plus ini sebagai operator concatenation, yaitu penyambungan string, dan juga kita bisa menggunakan operator bintang ini untuk pengulangan perbanyakan string. Jika satu string ingin disambungkan dengan bilangan, harus di-cast ke string terlebih dahulu. Misalnya, kita mempunyai satu nilai seperti ini, ya, jika 2,25 ditambah dengan string ABC, ini tidak bisa. Akan muncul error unsupported operand type for plus, float, and string. Gitu. Tapi kita harus di-casting dulu di sini. Di-casting menjadi string, jadi 2,25-nya di sini dirubah dulu menjadi string, kemudian ditambah dengan string ABC. Baru ini bisa menghasilkan concatenation-nya. Seperti itu. Ini adalah ringkasan daripada operator. Jadi setidaknya
ada beberapa kelompok operator di dalam Python, yaitu operator assignment. Pada Python hanya ada sama dengan, kemudian operator aritmatika, ada operator relasional atau pembandingan, operator logika, operator string, dan operator bitwise. Terkait dengan operator relasional dan logika akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, pada slide ini teman-teman bisa nanti lihat pada soal yang tadi untuk menyelesaikannya tanpa if dan else, hanya menggunakan operator-operator saja. Berikut ini merupakan karakteristik program yang baik. Yang pertama adalah korek. Jadi yang paling penting adalah benar tidaknya dulu. Benar tidaknya udah sesuai belum program yang kita buat ini dengan maksudnya gitu, dengan konsepnya, dengan aturannya, atau dengan kalau misalnya adalah program-program matematika, udah sesuai belum dengan aturan-aturan matematikanya, seperti itu. Kemudian efisien. Kalau misalnya sudah benar, baru dipastikan apakah program ini cukup efisien, gitu. Baris kodenya, gitu. Apakah ada baris-baris kode yang sebenarnya tidak dibutuhkan, gitu. Kemudian juga robust, artinya siap menghadapi berbagai skenario penggunaan termasuk yang tidak diharapkan. Gitu. Contoh yang program mengharapkan masukan integer, tapi pengguna mengisikan data lain. Gitu. Seperti ini. Misalnya pada program ini, program meminta masukan integer, tapi pengguna memasukkan float. Maka di sini akan error gitu. Integer, bahwasannya integer dengan base-nya 10 gitu. Error kenapa? Karena pengguna memasukkan 1,25 gitu. Sehingga exit code-nya adalah 1 karena error. Jadi robust ini seperti apa? Masukan yang robust ini misalnya seperti ini, yaitu kode yang siap menangkap misalnya kegagalan. Di sini adalah contoh kode program eksepsi. Eksepsi yang dibuat untuk mengantisipasi jika user memasukkan nilai yang salah, yaitu dengan try dan except. Gitu. Jadi ketika misalnya user memasukkan nilai bukan integer, maka akan dikeluarkan error yang seperti ini. Harap masukkan angka. Gitu. Tentu saja yang seperti ini lebih baik daripada yang hanya error saja. Demikian pembahasan tentang operator dan ekspresi pada hari ini. Akan dilanjutkan ke sesi berikutnya dan praktikum. Terima kasih.